Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMK kelas 10. Materi kita hari ini dengan menyebut nama Allah, aku ingin lebih dekat kepadanya. Oke, sekarang coba perhatikan keadaan masyarakat di sekeliling kita. Banyak sekali orang yang ingin mendapatkan ketenangan hidup, namun mereka salah jalan. Ada yang menganggap bahwa ketenangan hidup dapat diraih dengan memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka begitu antusias untuk meraihnya. Ternyata dalam kenyataannya, orang yang memiliki kedudukan tinggi tidak banyak juga yang hidupnya semakin bahagia atau tenang. Ada juga orang yang mencari ketenangan hidup dengan mengkonsumsi obat penenang. Memang ketenangan itu didapatkan dalam waktu yang relatif pendek. Setelah efek dari obat itu hilang, maka kegelisahan kembali muncul. Banyak juga orang yang beranggapan bahwa kekayaan yang berlimpah bisa membuat hidup jadi tenang. Ternyata dalam kehidupan nyata dari dulu sampai sekarang, ada orang yang harta melimpah belum tentu tenang, malah menjadi sengsara dengan harta yang berlimpah itu. Nah, oleh karena itu, pada dasarnya sesuatu yang dapat membuat hidup menjadi lebih tenang dan nyaman adalah ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, dengan mengagungkan asmanya atau Asmaul Husna. Oke, sekarang kita masuk kepada pengertian Asmaul Husna. Apa yang dikatakan dengan Asmaul Husna? Asma artinya nama, husna berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik, lagi indah, yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya. Dalilnya bisa dilihat nanti di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa zarul lazina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Bisa juga nanti dilihat di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma mi'ata illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang mari kita memahami makna Asmaul Husna berikut ini. Yang pertama, Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, maha dermawan, maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, memberi nikmat dan keutamaan baik ketika diminta maupun tidak. Ini nanti bisa dilihat dalam surah Al-Infitar ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayamu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Oleh karena itu Al-Karim dimaknai maha pemberi karunia. Karena Allah senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga Maha pemberi maaf atas dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Kemudian hamba itu mau bertaubat kepada Allah, maka Allah mengampuni dosanya. Yang kedua, yaitunya Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan juga berarti aman. Nah, Al-Mu'min artinya maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Nah, hal ini bisa dilihat nanti dalam surat Al-An'am ayat 82. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kemudian bisa juga nanti dilihat di dalam Quran surat Quraisy ayat 4. Bagaimana Allah berfirman, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bisa nanti dilihat dalam surah Al-Quraisy ayat 4.
ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah dengan namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksa. Karena dialah yang maha pemberi keamanan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min artinya bahwa seseorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Yang ketiga, yaitunya Al-Wakil. Al-Wakil artinya maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil artinya Allah yang memelihara dan mengurus segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia yang menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan oleh hambanya. Nah, nanti bisa dilihat dalam surah Az-Zumar ayat 62. Apa kata Allah? Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu pula. Kemudian bisa juga dilihat dalam surah At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah melahirkan sikap tawakal. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah cerita dan sebuah kisahnya, apa katanya? Ikatlah untamu dan bertawakallah kamu kepada Allah. Dengan demikian, jika kita bertawakal kepada Allah, berarti menjadikan Allah sebagai wakil dalam menghadapi persoalan hidup yang tengah kita hadapi. Baik persoalan menyangkut kehidupan keluarga, ekonomi, kehidupan bertetangga, dan bersosial, maupun persoalan dalam menghadapi bencana, musibah, dan lain sebagainya. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.